Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat seluruh Tribuners di mana saja berada. Seperti biasa, hari Jumat kalian akan bertemu dengan saya Munawara Ahmad atau Rara, jurnalis Tribun Timur dalam acara Bincang Kampus. Dan kita akan ngobrol virtual dengan sejumlah pimpinan atau orang-orang yang akan memberikan kita banyak informasi soal universitas-universitas hari ini, khususnya di Kota Makassar. Dan tak terasa kita sudah sampai di seri ke-10. Artinya sudah ada 9 perwakilan kampus sudah ngobrol virtual dengan kita. Ada juga yang datang langsung di studio. Kalau tidak salah itu hari Rektor UIM ngobrol langsung di studio kita, beliau sendiri. Dan sore sih biasanya itu Pak Bu, jadwal kita sore biasanya jam 4 sore, tapi karena sesuatu dan lain hal ada ngobrol virtual yang bertabrakan dan cukup padat hari ini, dipindahkan jadwalnya sebelum duhur. Dan di seri ke-10 kita akan tersambung dengan Bapak Ibu dari Universitas Bosowa dan Politeknik Bosowa, atau biasa disingkat Polibos kalau tidak salah ya. Bukan Polibek, Polibos. Kalau temanya sore ini seperti biasa, di 9 obrolan kita sebelumnya kita ngobrol soal penerimaan mahasiswa baru, karena ini masih musim penerimaan dan sejumlah kampus masih membuka jalur penerimaannya dan tidak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung sapa-sapa dulu, ada Bapak Insinyur Baharudin MSI PhD dari Universitas Bosowa. Perkenalan diri dulu nih Pak, sekalian sapa-sapa Tribuners kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara yang saya hormati, teman-teman yang masuk di room ini. Assalamualaikum semuanya, salam sehat. Saya Baharudin dari Universitas Bosowa, Wakil Rektor 1 Universitas Bosowa membidangi bidang akademik, kerjasama dan pengembangan kurikulum. Sangat bersyukur tentunya bisa kita bersua di forum ini. Mudah-mudahan senantiasa bernilai ibadah. Di Unibos tentu banyak hal nanti kami akan sampaikan dalam bincang santai kita. Sekali lagi Bu Rara dan rekan-rekan Tribun, terima kasih atas kesempatan kami diberi ruang untuk ikut mengambil bagian dalam forum kita yang sangat baik ini. Terima kasih Bu. Siap-siap, sama-sama Pak. Jadi nanti sapanya Pak Bahar aja nih Pak ya. Iya Pak Bahar aja Mbak Rara. Siap. Lebih mudah. Iya siap Pak, masih muda juga kelihatan dari kamera sini Pak, nggak tahu kalau aslinya nanti ini Pak. Selanjutnya kita ke Bu Isminarti STMT, Wakil Direktur 2 Politeknik Bosowa atau Polibos. Sapa-sapa dulu dong Bu, Tribuners kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Tribuners di seluruh Indonesia. Jadi hari ini kami dari Politeknik Bosowa, khususnya saya, Ibu Isminarti, biasa dipanggil Ismi. Jadi teman-teman semuanya bisa ke kampus kami ada di Kima, Politeknik Bosowa. Mungkin banyak yang tidak kenal dengan kampus kami, termasuk Mbak Rara ya, tidak kenal sama kampus kami. Jadi sekali-sekali datang ke kawasan industri Makassar. Kami ada di situ karena memang kami adalah Politeknik, memang khusus vokasi. Jadi memang betul-betul sangat pas tepatnya di kawasan industri Makassar. Jadi teman-teman semuanya yang belum tahu tentang Politeknik Bosowa, silahkan datang atau berkunjung bisa ke website kami di www.politeknikbosowa.ac.id. Dan kalau mau registrasi tinggal kasih /registrasi. Itu saja Mbak Rara, makasih. Iya. Selain datang ke kampus, kunjungi website. Dan kalau mau tahu soal Polibos dan Unibos, dengarkan kita. 1 jam ke depan kita akan ngobrol banyak. Ini kita mulai dari Pak Bahar dulu deh. Baik. Apa kabar nih Pak? Apa kegiatan hari ini dan belakangan ini Pak, kesibukannya nih Pak? Alhamdulillah, dengan penerimaan maba tahun ini kami betul-betul semua teman-teman Sivitas Akademika sangat sibuk sekali menyusun para adik-adik kita yang ingin bergabung di Universitas Bosowa. Hari ini praktis ada 3 Mbak Rara live. Kami bagi diri, Pak Rektor ke LDT, saya yang di sini, dan teman-teman di kampus stay sampai dengan jam 5 sore. Para panitia di sana akan melayani para calon maba yang mau datang secara offline dengan sistem wadai servis. Jadi hari ini luar biasa, walaupun suasana libur nasional, tapi Unibos untuk saat ini sementara kami bukan abaikan, tetap memanfaatkan setiap ruang untuk mengisi dengan hal-hal yang sifatnya produktif, Mbak Rara.
kasih Mbak. Siap-siap Pak. Kalau kesehatan Pak, alhamdulillah sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat semua. Jadi seluruh sivitas akademika mulai rektor sampai dengan karyawan sudah swab semua ya. Sudah swab. Alhamdulillah sehat semua. Kalau hari ini makan apa aja nih Pak sarapannya nih Pak? Bocor-bocor dulu Pak menjaga imunitasnya nih Pak. Apalagi pandemi begini, Bapak orang sibuk juga berkontak dengan mungkin banyak orang. Iya, betul. Alhamdulillah setiap kali kita santap madu dengan telur Mbak Rara dengan vitamin yang direferensi oleh kesehatan tentunya, dan senantiasa kami menjaga physical distancing dimanapun berada. Hari ini saya nggak pakai masker karena kebetulan berada di ruangan kerja di rumah sendiri. Jadi seluruhnya kami tidak pakai masker untuk salah satu aspek dari protokol kesehatan kita. Mbak Rara juga nggak pakai saya lihat. Siap, tapi saya ada kok Pak. Jadi itu sarapan nggak boleh salah Mbak Rara. Siap. Itu yang saya prinsip, dan kalau itu yang terganggu, semuanya bisa terganggu. Alhamdulillah sampai hari ini kita fit semuanya, baru aja pulang dari Masamba. Memberikan karena selama perjalanan 2 hari 2 malam, cukup melelahkan tapi kita enjoy. Karena ini adalah salah satu bagian untuk bergerak di bidang kemanusiaan, dan tentunya sangat diharapkan oleh saudara-saudara kita. Lebih afdal rasanya turun di lokasi, menyerahkan langsung apalah kadarnya sebagai silaturahim dengan saudara-saudara kita di sana yang kebetulan mendapatkan musibah yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aktivitas kami Mbak Rara dari tiap hari, hampir tidak ada terlewatkan. Kita semua ikuti hal-hal yang sifatnya produktif lewat Zoom kebanyakan. Siap Pak. Nanti saya cobain resepnya madu plus telur Pak. Madu plus telur Pak. Kita ke Bu Ismi nih. Ya Mbak Rara. Kesibukan tak apa saja ini Bu, apalagi sebagai wakil direktur ini ya kerjanya mobilitasnya juga tinggi. Ya kalau soal nih, Bu? Sibuk mungkin tiap hari ya, selalu kontak dengan karena sampai sekarang untuk karyawan-karyawan atau tenaga pendidikan kami itu masih tetap masuk, ada beberapa tapi pakai shift. Kalau khusus saya paling kalau misalkan ada kegiatan yang urgent baru ke kampus. Sementara saya masih WFH, jadi masih di rumah saja. Jadi kadang ke kampus, kadang di rumah saja. Untuk hari ini khusus hari ini ya di rumah saja. Jadi untuk menjaga stamina ya tetap seperti Pak Bahar tadi, tetap minum madu jangan lupa, dan yang paling tidak saya lupakan setiap malam itu minum jahe. Jahe itu saya rasa paling segar sekali kalau kita minum di malam hari. Diapain gitu jahe Bu? Cuma direbus biasa saja kemudian diminum. Oh, direbus, disaring. Ya, kalau bisa dikasih madu. Oh, bisa dikasih madu. Nah, lebih mantap lagi. Madu jadi tetap fresh, tetap fit. Betul, Pak. Ya. Bagus juga nih resepnya Tribuners. Bisa cobain juga nih resep dari Bu Ismi dan Pak Bahar untuk menjaga imunitas biar kita tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Dan paling penting Tribun Timur mengingatkan dari awal bahwa kita harus tetap memakai masker, terutama di ruang publik, di mana saja ketika kita ngobrol dengan orang lain, dan jaga jarak dan paling penting, rajin juga cuci tangan. Ini selalu kita sampaikan imbauannya Bapak Ibu. Siap. Ini kewajiban kita juga untuk mengedukasi masyarakat. Iya. Ya, ini kita langsung ke topik aja deh Bu. Iya. Ini kita Bu Ismi nih Bu Ismi. Sebenarnya Polibos itu apa sih Bu? Kampus apa itu Bu? Ya, jadi kalau kita dengar Politeknik Bosowa, artinya politeknik. Kalau politeknik kan orang bilang banyak teknik, banyak poli itu kan banyak, berarti tekniknya banyak. Cuma kami di sini tidak cuma buka teknik saja. Jadi di samping ada tekniknya itu ada 3 program studi yang kami buka, ada perawatan dan perbaikan mesin, kemudian ada teknik mekatronika, ada teknik listrik, dan kami buka juga non teknik, ada perpajakan dan perhotelan. Jadi 5 program studi ini memang dibuka khusus untuk mengisi tenaga kerja yang ada di corporate, dalam hal ini Bosowa Corporation. Jadi memang pertama kali Bapak Aksa Mahmud itu, khususnya Pak Erwin Aksa itu berharap agar betul-betul ada tenaga yang betul-betul siap pakai untuk dimasukkan atau untuk langsung digunakan pada saat kita membutuhkan karyawan. Jadi untuk Politeknik Bosowa ini memang khususnya untuk vokasi, Pak Erwin waktu itu buka, kemudian
dengan vokasi ini harapannya memang betul-betul tepat sasaran. Jadi kami membuka program studi yang betul-betul berhubungan dengan unit-unit bisnis yang ada di BOSOA. Jadi termasuk perhotelan. Kalau perhotelan mungkin Mbak Rara juga sudah tahu ya, Arya Duta itu salah satu tempat praktikum mahasiswa kami. Jadi ada perhotelan itu, tempat praktikum mahasiswa kami itu ada di Hotel Arya Duta, kemudian ada di Novotel. Jadi itu salah satu, jadi kami tidak lagi berlama-lama praktek di kampus, tetapi juga prakteknya langsung di industrinya, di perusahaannya. Kemudian Semen BOSOA Maros. Semen BOSOA itu kami 3 teknik ini yang perawatan dan perbaikan mesin, teknik mekatronika, dan teknik listrik, ini semuanya prakteknya juga ada di perusahaan. Jadi Tribun Listener, jangan sampai betul-betul ini momen yang jangan dilewatkan, karena kita semuanya akan berkolaborasi, bergabung dengan para pakar-pakar yang ada di dunia industri. Jadi betul-betul pada saat kita kuliah selama 3 tahun, kemudian di sini satu hal lagi yang mungkin saya tekankan, karena di Politeknik BOSOA itu kita menganut sistem 321. Jadi 3 semester itu ada di kampus, kemudian 2 semester itu ada di industri, namanya program praktek industri. Kemudian 1 tahun itu kembali ke kampus untuk menyelesaikan tugas akhir. Jadi 321 ini betul-betul konsep yang betul-betul mengarahkan mahasiswa itu untuk bisa dimanfaatkan langsung oleh perusahaan. Jadi 2 tahun industri itu sama seperti dengan on the job training (OJT). Kemudian masuk tugas akhir dan tidak kalah penting lagi, tugas akhir yang mahasiswa kami buat itu semuanya betul-betul menghasilkan teknologi tepat guna. Jadi ada beberapa produk yang memang kita manfaatkan untuk kampus juga, seperti alat praktikum itu mereka buat untuk kampus. Kemudian ada juga hal-hal tugas akhir lain yang mereka bisa manfaatkan untuk masyarakat. Jadi kami juga berhubungan dengan masyarakat, termasuk ada beberapa produk kami yang sudah dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat yang ada di luar kota. Seperti itu Mbak Rara. Jadi betul-betul Politeknik BOSOA ini harapannya bisa mengisi level teknisi yang ada di perusahaan. Jadi karena kita diploma 3, artinya lebih ke teknisinya, ke teknikalnya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan technical ini akan menjadi supervisor ataupun manajer di perusahaan. Contohnya ada juga beberapa dari alumni kami yang sekarang sudah jadi supervisor di beberapa hotel ataupun di beberapa perusahaan. Termasuk ada mitra bisnis kami. Mitra kami itu mungkin kenal Mbak Rara ya, Mayora. Mayora saya kira itu adalah perusahaan yang sangat besar sekali, dan Mayora ini cuma membuka rekrutmen khusus untuk kampus kami. Jadi setiap tahun itu ada perekrutan khusus untuk kampus kami, dan kegiatannya dilakukan di aula kami. Jadi hanya untuk alumni Politeknik BOSOA. Dan sekarang sudah banyak juga alumninya yang bergabung di PT Mayora. Dan ini akan ada beberapa lagi ada lagi beberapa pabrik yang akan dibangun oleh Mayora, dan harapannya betul-betul orang-orang yang ada di Politeknik BOSOA bisa bergabung bersama mereka. Itu mungkin poin penting, karena tidak semuanya kampus itu menjanjikan pekerjaan. Betul. Ya? Sekarang Politeknik BOSOA di samping menjanjikan ada yang bisa berkolaborasi dengan kami di sektor industri, apalagi kita ada perusahaan yang membackup kami, kami juga tidak kalah dengan entrepreneur, tetap ada entrepreneurnya. Jadi mungkin ada pesan dari Bapak Aksa Mahmud tentang beberapa entrepreneur dari kampus kami, alumni kami yang sempat ingin menjadi entrepreneur. Di situ dijanjikan kalau mau menjadi entrepreneur silahkan hubungi saja Bapak Aksa Mahmud. Karena kenapa? Bapak Aksa Mahmud sendiri kan basicnya dari seorang entrepreneur sejati, begitu. Jadi memang tidak semuanya kami cover, mulai dari sistem akademik, kemudian entrepreneurnya juga. Dan tak kalah penting juga adalah attitude, itu yang paling kami tekankan. Jadi untuk sistem pendidikan di Politeknik BOSOA, kita masuknya mulai dari jam 7:30 dan sampai sekarang tidak pernah ada yang telat 7:30 sampai dengan jam 4 sore.
Jadi ini seperti betul-betul di setting seperti jam kantor Mbak Rara ya. Jadi kalau jam kantor itu betul-betul kita masuk pinjer, anak-anak ini pinjer juga, pakai seragam juga. Kalau masuk lab pakai seragam, kalau masuk bengkel pakai seragam juga, mau masuk praktikum apapun pakai seragam. Jadi betul-betul disetting supaya merasakan aura perusahaan jika misalkan bergabung dengan perusahaan. Mereka datang pakai pinjer, pulang pun pakai pinjer. Dan semuanya betul-betul harus siap juga dengan teknologi. Kenapa? Karena zaman sekarang sih siapa yang tidak mau ketinggalan, pasti semuanya pada mau ikut serta dalam pengembangan teknologi. Makanya saya sebutkan tadi, kalau misalkan untuk pendaftar, untuk registrasi mahasiswa baru, kami selalu buka online. Jadi online-nya kami langsung dihandle oleh penerimaan mahasiswa baru atau PMB. Jadi bisa langsung buka www.politeknikbosowa.ac.id/registrasi. Semuanya langsung ada tanggapan dari tim kami. Jadi tim kami ada beberapa yang langsung bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari dari customer yang ingin mendapatkan penjelasan tentang setiap program studi yang ada di Politeknik Bosowa. Siap. BTW Bu, kenapa ini kedengaran kita agak kresek-kresek nih? Ada kipas angin Bu ya? Oh gitu. Ada kipas angin nyala dekat tak Bu? Ada. Oh bisa dimatikan dulu ya? Iya. Oke. Bunyi kresek-kresek. Ya. Ada. Udah mati Bu. Ya, kita ke Pak Bahar nih Pak. Ini tadi sudah banyak disampaikan sama Ibu Ismi nih, banyak hal. Nanti, itu udah ada Bu Ismi. Aman Bu ya? Aman. Ini gimana Pak Bahar? Enak kan dengarnya? Enak. Oh. Itu enak. Kalau suara kipas angin Bu, berisik banget tuh Bu kalau masuk audio. Oh, yang lain di sampingnya Ibu juga tadi ya. Siap. Ya, saya ke Bu Ismi tadi sudah menjelaskan banyak hal soal Polibos. Menarik juga tadi yang 3-2-1 itu kayak taktik sepak bola di 4-2-2 di Polibos ternyata 3-2-1. Iya. Ini Polibos menarik banget nih Bu sebenarnya karena kita sudah punya peluang untuk bekerja setelah lulus. Dan yang dibutuhkan sekarang para orang tua calon mahasiswa baru yang banyak dicari ini. Dan sekarang silakan dengarkan bagaimana Polibos dan sudah disampaikan tadi oleh Ibu. Di Polibos itu banyak hal yang bisa kalian pelajari, ada program studi yang sudah ditawarkan, tapi tadi Bu Ismi ini belum sampaikan ke kita nih, kalau tahun ini terima berapa mahasiswa baru nih Bu? Ya, untuk tahun ini kami tetap buka satu kelas untuk prodi teknik, maksimal 25 orang. Jadi memang kenapa sebenarnya sih 24, tapi bisa kita maksimalkan 25 karena kenapa kita bagi 3 sesi nantinya. Jadi kalau 24 berarti 8 kelas kecil. Karena politeknik itu kan harus pakai alat langsung Mbak ya. Tidak boleh serta-merta langsung satu ruangan 50 orang. Nggak bisa. Jadi kita harus pakai alat. Alatnya ini cuma bisa 8 orang satu kali sesi. Dan itu adalah maksimal yang bisa kita tangani untuk setiap dosen yang masuk, sehingga ini lebih fokus, mengajarnya lebih fokus. Jadi 8 orang ini adalah satu kelas, jadi kalau kita menerima 24 untuk satu program studi, artinya nanti pada saat dia praktikum kita baginya jadi 3 kelas. Jadi 8 kali 3, gitu, seperti itu. Totalnya Bu berapa? Untuk tahun ini kami buka perpajakan itu 2 kelas, karena peminatnya banyak sekali. Oh, perpajakan? Iya, perpajakan peminatnya ramai sekali. Jadi yang tadinya cuma 125, kita sekarang naikkan jadi 150 dan tidak menutup kemungkinan bisa sampai 200. Seperti itu. Karena kita lihat di perpajakan itu sampai sekarang juga pendaftarnya sudah sangat banyak. Jadi memang ada space yang kita siapkan untuk program studi yang memiliki space yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu. Siap. Kalau perhotelan Bu berapa? Sama, 24 juga, maksimal 25. Maksimal 25 juga. Jadi di sana betul-betul bukan mentang-mentang banyak pendaftar serta-merta diterima.
disesuaikan dengan kapasitas yang ada juga Bu ya. Iya, betul. Siap. Nanti kita ngobrol lagi Bu soal Polybos. Kita ke Pak Bahar dulu nih. Nih Pak Bahar kan sama dengan Polybos. 14 Agustus lalu kan sudah nih pengumuman UTBK SBMPTN. Otomatis teman-teman adik-adik calon mahasiswa baru yang tidak terjaring di jalur itu akan memilih kampus swasta. Bagaimana kondisi hari ini pendaftaran di Unibos, Pak? Baik, Mbak Rara. Dengan alhamdulillah tentunya Mbak Rara, laporan yang baru saja saya terima dari teman-teman panitia yang stay secara offline di sana, tentu dengan menjaga jarak sesuai protokol kesehatan, sangat padat pendaftaran. Tercatat setelah ini ada loncatan luar biasa yang mendaftar secara online itu sudah 2.647 orang. Wah. Yang mendaftar yang offline itu juga demikian. Jadi sistem pendaftaran kami itu tetap saya padukan online dengan offline. Offline dalam arti itu mereka tetap sebenarnya zero paper, tetap online. Ujiannya cuma dia tidak pakai kertas lagi dan one day service. Itu yang kami lakukan. Nah, hampir semua yang terjaring setelah pengumuman UNHAS pada tanggal 14 Agustus kemarin, itu memang tampak sekali peningkatan yang luar biasa. Saya memang terlalu banyak berharap, tanpa menyalahkan UNHAS tentunya yang memperpanjang waktu masa pengumumannya, tapi itu yang membuat kami memang lama menunggu untuk bagaimana, bukan dalam arti kata mengambil buangan dari UNHAS, tapi tentu mereka menerima dalam hal yang sangat terbatas. Dengan demikian kami PTS tentu dengan segala kriteria yang kami lakukan secara normatif sesuai dengan kadar akademik, itu kami terima dengan segala persyaratan yang saya anggap sangat ketat sekali. Jadi target kami tahun ini yang semula sebelum COVID, kami di rapat kerja itu menargetkan 2050 student. Tapi saya realistis karena kondisi yang seperti ini, kami coba turunkan di antara 1.200 sampai dengan 1.500 mahasiswa yang akan kami tebar ke 40 prodi yang dimiliki oleh Unibos sekarang. Tentu banyak hal yang bisa merangsang atau menarik adik-adik kita untuk ikut bergabung. Mungkin Mbak Rara sudah baca di mana, lihat di Tribun dan seterusnya. Baru saja kami mencatat prestasi nasional terbaik kedua di klaster kami di secara nasional seluruh Indonesia. Dari kurang lebih 3.467 perguruan tinggi. Ini suatu hal yang tentu merupakan kesyukuran kami, mengelola dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan bersama dengan seluruh sivitas akademika. Sehingga prestasi itu kita capai, dan itu mudah-mudahan menjadi salah satu grade untuk mahasiswa, calon maba untuk melirik kami sebagai satu the best university yang berada di South Sulawesi dan South Indonesia Timur khususnya ya. Siap Pak. Yang terkait dengan